Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi di sini di Vitafora TV dengan aku, siapa lagi kalau bukan Novita. Ya, jadi beberapa hari atau beberapa minggu lalu ya kayaknya aku nobar online, nonton bareng online ya. Sebuah film, aku nggak tahu ini filmnya udah lama atau belum, tapi aku baru nonton kemarin. Maksudnya baru nonton pas nobar itu gitu. Judulnya Sister Lillah. Jadi menurut aku sih ini berkisah tentang, ini gak hanya bercerita tentang sahabat atau cinta-cintaan, tapi aku lebih interestnya ke sisi pembangunan karakter seorang muslimah ya, karena kebetulan kan ini film ukhuwah, film persaudaraan Islami gitu loh. Dan ya itu dia, salah satu poin yang mau aku bahas kali ini adalah tentang muslimah punya mimpi. Nah itu dia, salahkah muslimah? Oh iya, sebelumnya selamat pagi, karena kebetulan aku ngerekamannya lagi pagi sih. Gimana sahurnya? Fine-fine aja, semoga puasanya lancar, amin. Dah, lanjut. Jadi muslimah punya mimpi, salah gak sih seorang muslimah tuh punya mimpi? Kalau dibilang gak usah punya mimpi, gak usah daki-daki, gak usah ketinggian, just let it flow, biarkan ini mengalir gitu loh. Tapi oke, misalnya ada yang berpendapat gitu, tapi gak salah kok kita punya mimpi. Kalau kita gak punya mimpi, kenapa kita capek-capek belajar, kenapa kita capek-capek kuliah, capek-capek mengerjakan semua skripsi, itu ibaratnya mengerjakan skripsi, mengerjakan semua tugas, begadang segala macam. Nah di situ pasti ada yang mau kita raih segala macam. Ya statement teman-teman oke lah, aku tidak mau menyalahkan. It just hanya sedikit pembahasan mungkin gitu. Lanjut. Ini menurut aku ya, menurut aku nggak salah seorang muslimah itu punya mimpi. Bahkan muslimah itu harus punya mimpi. Why I call it harus? Itu sebuah keharusan, kewajiban, fardu ain. Karena ketika seseorang itu sudah mempunyai mimpi, sudah mempunyai cita-cita, sudah punya target, itu akan ada yang namanya pemicu, teman-teman. Pemicu untuk kita harus bergerak biar target kita atau mimpi kita itu minimal mendekati atau tercapai gitu loh. Kita mengusahakan biar tercapai dong gitu. Jadi usaha kita pun jadi lebih maksimal. Contoh simpelnya apa ya? Kayak aku saat ini kan lagi tingkat akhir gitu. Oh iya, by the way, mohon doanya semoga dipermudah, diperlancar, dan bisa wisuda tepat waktu, ilmunya bermanfaat. Amin. Bukan cuma aku, tapi teman-temanku semuanya pokoknya. Amin. Dah. Al-Fatihah. Lanjut. Jadi tuh, ya kalau misalnya kita udah ada pemicu, kita udah punya sebuah cambuk untuk aku harus begini, kalau aku mau begini, kalau aku mau wisuda bulan apa misalnya tahun ini wisuda tepat waktu, ya berarti aku harus ngerjain skripsi sekarang gitu. Kalau skripsiku tidak aku kerjakan, ya apa yang mau disidang, apa yang mau diwisuda gitu loh. Jadi setelah aku harus ngerjain skripsi. Nah, effort aku, usahaku atau tekadku dalam mengerjakan skripsi itu pasti lebih optimal. Karena apa? Karena udah ada target wisuda ini tadi gitu loh. Jadi ini contoh simpel gitu loh, makanya seperti itu. Atau ini contoh kecil, atau misalnya teman-teman, aku mau mendirikan yayasan misalnya gitu loh. Nah dari situ kan teman-teman punya plan, apa yang bisa aku lakuin biar plan aku ini insya Allah terkabulkan gitu loh. Jadi ada cambuknya biar kita bisa berusaha lebih kuat lagi gitu. Itu sih yang bikin aku kenapa harus punya mimpi.
Yang kedua, yang pertama tadi kan karena ada pemicu. Yang kedua itu kenapa? Yang kedua itu lebih bisa ningkatin syukur kita justru gitu loh, kalau kita bisa mengelolanya. Makanya ini penting banget. Kenapa? Kalau orang yang over ambis, maksudnya over ambis itu kayak beda lah antara orang berusaha semaksimal sama orang yang banting setir bener-bener gue nggak mau tahu, atau yang seperti lah gitu loh. Intinya semakin dia semakin tinggi, semakin dia mengejar, semakin terus hingga dia melupakan kata syukur. Ya itu kan yang disalahkan, itu yang tidak boleh seperti itu gitu kan. Nah justru kalau menurut aku yang kedua ini dia lebih meningkatkan syukur kita gitu loh. Karena apa? Ya karena kita makin sadar diri lah, Anda Malih Maimunah gitu loh. Jadi kita semakin sadar diri kalau ternyata oh alhamdulillah ya, ternyata dengan izin Allah step by step ini tercapai gitu loh. Without Allah we are nothing gitu loh. Tanpa Tuhan itu, tanpa Tuhan ya itu ya iya tanpa Allah, tanpa Tuhan yang Maha Esa lah gitu, kita itu nothing, kita tuh nggak ada. Dan ya udah, kita tuh ibaratnya kayak ya mesin, bukan mesin apa ya, kita tuh sebuah kita yang menjalankan, yang mengatur tetap Allah itu sendiri, tetap Allah gitu. Kok beliau sih, astagfirullahaladzim, salah ngomong aku. Ya seperti itu. Jadi semakin padi berisi, semakin padi merunduk, semakin mimpi itu tercapai, harusnya rasa syukur tadi semakin besar, rasa kecintaan tadi semakin besar. Lanjut, let's make your dream solihah. Nah, let's make your dream. Jadi mari kita membuat mimpi kita. Mari kita membuat mimpi kita. Jadi how to write it first? Pertama, write it, tulis. Maaf ya, logatku aneh. Biasa Inggris versi Jawa gimana gitu. Jadi pertama itu ya tulis gitu loh. Tulis ini kenapa harus ditulis? Tujuan aku sih lebih kayak membulatkan tekad. Kalau aku merasa ketika aku punya cita-cita lalu aku tulis di kertas, nggak usah dipamerin ke orang, nggak usah, tulis saja di catatan kecil kalau mau tidur kita itulah, itu tuh tulislah di situ. Maka ada sebuah tekad yang lebih jadi bulat gitu loh di dalam hati. Aku tuh merasa seperti itu. Jadi untuk memotivasi ya itu aku, kalau udah ditulis, sudah tekadnya bulat, start it. Mari kita mulai actionnya. Apa yang bisa kita lakukan untuk step-step mencapai apa yang kita tulis tadi. Misalnya aku mau, ya tadi udah contohnya itu aja tadi, misalnya mau tepat waktu wisuda, misal ya kita mulai action, kita mulai cari bahan, kita mau perumusan masalahnya apa, segala macam. Pokoknya action lah, nggak cuma aku mau wisuda, kerjaannya turu terus, tidur terus, ya gak jadi wisuda gitu loh. Kayaknya lama-lama aku harus ngasih subtitle deh. Subtitle bahasa Indonesia gitu. Lanjut, setelah kita mulai action adalah istiqomah diri. Nah, istiqomah atau konsisten itu memang barang berharga yang pernah ada. Itu adalah konsistensi seseorang ya. Jadi mungkin dalam mengerjakan sesuatu itu pasti ada penatnya gitu loh. Misalnya kayak penat itu pasti ada, cuma gimana cara kita menyikapinya. Contoh misalnya wisuda itu kan oke, itu hasil, ibaratnya wisuda itu finalnya. Dalam pengerjaan KTI ini pasti kan banyak revisi, pusing ini itu atau apa segala macam, bahannya susah dicari dan berbagai rintangan lainnya yang mungkin
kayak bikin kita gue capek gitu loh, kayak oke lah kamu capek nggak apa-apa, cuma jangan menyerah gitu loh, kamu tuh udah berjuang sejauh ini, nggak sayang kalau misalnya nyerah gitu loh. Jadi kayak ya sudah gitu loh, konsisten. If you just need a minute or a few moment untuk berrelax, untuk calm down dulu, untuk tenang, it's okay, nggak apa-apa, tapi jangan kesuwen, jangan kelamaan gitu loh teman-teman. Contoh lainnya kayak kalau aku sendiri, aku belum lama sih, kayak selama ini kan aku kayak join salah satu UKM kayak taekwondo gitu kan. Ya mungkin dengan problem atau dengan rintangan yang selama ini adalah masanya, ya Allah, jauh mau latihan jauh, terus tiba-tiba hujan, aku kehujanan di jalan, rasanya pengen balik lagi tapi udah teles kepes gitu kan ya. Ya udah lanjutkan gitu loh. Itu yang dimaksud konsistensi. Kalau kamu minggu ini masuk, minggu depan enggak, minggu depannya masuk, minggu depannya enggak, minggu depannya enggak lagi, ya itu perlu dipertanyakan sih, konsistennya itu bagaimana, istiqomahnya seperti apa. Bukan cuma perihal itu, apapun itu target-target kamu, keistiqomahan, kekonsistenan itu perlu gitu. Karena hasil tidak pernah membohongi usaha, insya Allah. Dan bagaimana? Apa yang kita perlukan dalam membuat mimpi? Pertama, tadi yang aku sudah sentil, yaitu bulatkan tekad, kuatkan niat, kita luruskan niat, kita jernihkan, kita bersihkan niat. Misalnya, oke, aku mau niat A misalnya gitu loh. Nah, ya kita, sorry guys, jadi kita iniin aja gitu loh, kita tegaskan niatku apa, niatnya tuh kita benerin gitu loh. Ketika kamu niatnya karena A, ya kamu hanya akan dapat A. Kalau kamu niatnya B, ya kamu hanya akan dapat B. Innamal a'malu binniyat. Jadi niatnya dilurusin, dibenerin dulu gitu. Selanjutnya adalah need support. Ya, nggak bisa dipungkiri gitu loh. Kita memerlukan sebuah support system. Sebuah support system itu bisa berupa apa? Bisa berupa keluarga, bisa berupa teman-teman sekitar, bisa berupa teman seperjuangan, bisa berupa lingkungan tetangga. Pokoknya yang sifatnya memang mendukung untuk berkembang gitu loh. Seandainya aku mau cita-citanya mau jadi dokter misal, tapi support systemnya nggak ada, tapi ternyata support systemnya itu nggak ada, dalam artian ya keinginan saja. Ibaratnya dari support system teman, yalah dokter, ya mungkin adalah teman seperti itu, ngimpi lu, ya pasti ada teman kayak gitu, cuma kayak ya udah jangan usah ambil pusing gitu loh. Tapi misalnya ada juga orang tua yang ya udahlah nggak usah daki-daki mau jadi dokter, bisa kuliah jurusan ini aja udah syukur gitu. Ya itu dia, itu kan bisa mempengaruhi juga, karena kan itu lebih ke support tadi. Yang pertama tadi niat kuat, niat lurus. Yang kedua tuh niat support system tadi. Yang ketiga cari pengingat atau ingat alasan untuk membuat mimpi itu apa. Jadi ketika kita mengambil sebuah keputusan, sebuah langkah, maka kita bisa flashback. Ini lama-lama aku ngawur ya bahasanya. Maaf guys, aku kayaknya setengah ngantuk deh. Jadi tuh lebih kayak flashback lagi ke mimpi, alasanku tuh apa. Nah, contoh simpelnya misalnya kalau aku waktu itu yang terasa banget itu mondok. Pas aku mondok kan emang menurut aku tuh itu asing banget gitu loh. Dan adalah masa-masa aku kan harus adaptasi kan, memang aku dari sekolah luar adaptasi, dan
adaptasinya bukan cuma adaptasi lingkungan dan aturannya, aku juga adaptasi dengan bahasanya, aku adaptasi dengan pelajaran-pelajarannya yang bahkan aku belum pernah temui sebelumnya, dan tiba-tiba jeder aku ada mata pelajaran ini, what is this gitu loh. Jadi kan perlu adaptasi lebih, dan aku nggak jarang, berarti sering kan, nggak jarang nggak jarang aku tuh mengalami masa sulit, dan kembali aku mengingat apa alasanku untuk menuntut ilmu di pondok itu. Salah satunya ya karena memang aku membutuhkan ilmu gitu kan ya. Alasanku kesini ya karena orang tuaku, ibaratnya seperti itulah, karena aku sayang orang tuaku. Jadi ya sudah, dengan mengingat wajah orang tuaku di saat aku sulit, itu bisa meningkatkan imunitas, meningkatkan keinian aku, kegregetan aku yang semulanya udah letoy. Gitu teman-teman. Lanjut ya. Boleh kok bermimpi gitu loh. Mimpi itu nggak salah, asalkan satu, tidak menyalahi kodrat. Yang nggak menyalahi kodrat, wanita kodratnya sedemikian rupa dan tidak disalahi gitu loh. Gimana ya? Ya pahamlah teman-teman, insya Allah ya maksudku ya. Kalau nggak paham bisa tanya di komen atau bisa di DM IG, silahkan, seperti itu. Yang kedua, tetap memprioritaskan keluarga. Ini aku lebih ke apa ya, ketika dia sudah berkeluarga sih bahasnya. Jadi ketika seorang perempuan itu kan ya dia bakal berkeluarga dan jadi seorang ibu kan. Makanya di sini menurut aku ya nggak salah kamu punya mimpi, asalkan tidak menyalahi kodrat kamu yang seorang perempuan, yang nantinya ternyata kamu tuh seorang ibu misalnya, ya itu nggak menyalahkan kodrat itu. Yang kedua, tetap prioritaskan keluarga. Jangan adalah pengalaman yang aku nggak mengalami, cuma ini pengalaman orang di sekitarku. Jadi sedih aja, miris aja ketika ibunya itu ngejar kerjaan sampai anaknya terlantar. Ya ada. Jadi penting banget di sini, kalau kita sudah menganggap prioritas keluarga, ya mau bagaimana pekerjaan, insya Allah keluarga tidak akan terbengkalai, dan memang harusnya balance antara keduanya gitu. Jadi ya udah, contoh yang pengalaman seperti yang aku ceritain tadi ya bukan untuk ditiru gitu aja. Yang ketiga, tidak menyalahi syariat Islam. Itu penting banget. Islam itu sudah mengatur sedemikian rupa ya, dengan cara yaitu mendapatkan ridho suami kalau udah berkeluarga, atau kalau belum berkeluarga mendapatkan ridho orang tua. Pokoknya apapun yang mau kita laksanakan ya harus ada ridho itu tadi lah pokoknya. Ya tidak menyalahi syariat Islam, seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa sih harus punya mimpi? Nah, jadi dari rahimmu itu akan terlahir peradabannya. Ya iya, karena memang perempuan itu akan jadi kunci peradaban. Kunci peradaban, dia yang melahirkan, dia yang mengandung, dia yang melahirkan, dia yang membimbing, hingga akhirnya dia yang mencontoh, maksudnya dia menjadi figur contoh gitu ya, dia menjadi contoh hingga akhirnya kelihatan anaknya seperti apa. Itu adalah cerminan orang tuanya. Kalau anaknya misalnya bandel banget gitu, mungkin dari pihak orang tuanya bisa berkoreksi diri gitu loh.
oh apa yang salah dari caraku menyampaikan, apa yang salah dari cara komunikasi, sampai misalnya si anak ini kok bikin perlakuan pemberontakan ibaratnya gitu loh. Kan kalau bandel itu kan kayak sesuatu yang nih anak butuh perhatian. Nah, apa yang terjadi, kesalahan apa gitu. Terus bukan hanya sosok yang mengatur rumah, tapi juga sosok yang cerdas. Ya, jadi yang seperti tadilah. Karena perempuan itu, ini kan aku hanya bahas perempuan aja ya, muslimah ya. Aku nggak bahas yang muslimnya, muslimahnya aja. Jadi apa sih tadi? Iya, bukan hanya sosok pengatur rumah, tapi juga sosok yang cerdas, yaitu karena perempuan itu nantinya akan jadi ibu, yang nantinya itu akan jadi figur pendidik untuk anak-anaknya, maka dibutuhkan kecerdasan pertama, kedua berwawasan gitu. Kenapa kalau udah dua ini? Ya, dan kecerdasan dan apa nih? Dan wawasan. Ya, dengan kita punya mimpi, misalnya kayak kita kuliah. Aku ngambil contohnya nggak usah susah-susah ya. Misalnya kita kuliah. Kita kuliah tuh buat apa sih? Kok kamu capek-capek begadang, capek-capek skripsi, capek-capek ngerjain UAS buat belajar segala macam, praktek segala macam. Ya ini dia. Karena diperlukan seorang ibu yang cerdas, ibu yang berwawasan. Kalau kita sudah cerdas, berwawasan, suatu hari nanti akan ada masa di mana anak itu lagi kepo-keponya gitu loh. Jadi diharapkan dengan ibu yang sudah ada dua karakter ini, cerdas, berwawasan, dan juga solihah, itu pasti gitu lah. Dan beradab. Iya, jadi itu bisa menjawab pertanyaan si anak-anak tadi. Menjawab pertanyaan si anak tadi yang kepo tadi loh. Karena anak itu kadang kan polos. Kalau kita tidak cerdas, ketika si anak nanya, "Ma, kok aku bisa ada?" Nah loh, bingung gak jelasinnya? Nah itu tadi. Jadi kalau kita punya ilmu, dalam artian kita bisa cerdas dan berwawasan, kita bisa lebih simpel menjelaskannya, bisa lebih membuat anak ini paham tanpa ada tanda kutip gitu loh. Selanjutnya itu karena muslimah itu selain cerdas tadi ya, ini lanjut lebih ke rangkap selanjutnya sih sebagai support utama perkembangan anak. Jadi poin kedua sama ketiga nyatu deh kayaknya. Yang selanjutnya itu karena perempuan itu adalah figur contoh sikap perilaku kebiasaan. Ya, karena mungkin gimana ya, bukan hanya perempuan tapi orang tua itu kan nanti pasti bakal jadi contoh ketika anak ini lagi kepo. Misalnya kayak, ayah, kok kalau pagi mataharinya naik ya? Kok kalau malam mataharinya tenggelam ya? Pasti yang pertama ditanya siapa? Gak mungkin kan dia nanya teman sepermainannya. Mungkin sih, cuma lebih kemungkinan dia itu bakal bertanya ke orang yang dianggap bisa menjawab kekepoan dia itu. Ya kalau nggak ke ayahnya, ke ibunya, ke orang tuanya, atau orang yang lebih dewasa lah yang di sekitar dia itu gitu loh. Jadi di sini penting banget kita jadi contoh sikap perilaku kebiasaan. Kalau mau tidur, sikat gigi, cuci muka, wudhu, jangan lupa. Kalau kita hanya membicarakan itu tanpa memberikan contoh, percayalah kemungkinan besar it is just a dream, hanya sebuah mimpi. It's just a wish ya. Ya, jadi hanya suatu angan-angan lah ibaratnya. Tapi ya itu dia. Karena apa? Ya itu tadi, kita perlu pembiasaan. Hayo, udah sikat gigi belum? Udah cuci muka belum? Tadi udah wudhu belum? Mungkin awalnya berat, cuma ya itu tadi, dengan pembiasaan dia akan mulai terbiasa. Jadi intinya seorang ibu yang cerdas, yang berwawasan itu akan semakin paham
pemahamannya akan semakin tinggi, diharapkan harusnya ya. Dan kalau pemahamannya udah semakin tinggi, semakin berilmu, bisa membantu atau menunjang perkembangan si anak. Contohnya apa? Misalnya kayak, aku nggak promosi ya, tapi ini memang nggak bisa dipungkiri. Contohnya anak kesehatan. Maksudnya ketika nanti kamu jadi ibu, secara nggak langsung kamu tuh jadi multi job gitu loh. Kamu bakal jadi ibu, kamu bakal jadi dokter juga, kamu bakal jadi guru juga, kamu bakal jadi koki, kamu bakal jadi, pokoknya multi job kalau menurut aku. Karena apa? Ya ibu gitu loh. Dan salah satunya adalah anak kesehatan. Ya bukan anak kesehatan, sorry, maksud aku salah satunya tentang kesehatan ini. Ada pembiasaan pola hidup bersih dan sehat. Jadi kalau mau makan cuci tangan dulu misalnya, atau kalau mau tidur sikat gigi dulu, buang sampah pada tempatnya. Nggak begitu caranya. Ini pakai ini, biar nggak langsung ini, biar nggak kotor. Nanti kalau kotor sakit perut. Atau misalnya demam, jadi nggak panik sendiri gitu loh. Ketika demam, aku harus gimana segala macam gini. Setidaknya ada gambaran, ada oh kalau demam perlakukan pertama kali seperti ini. Kalau lagi seperti ini muntah-muntah, perlakukan seperti ini. Lagi terus menerus buang air besar, terus pokoknya seperti ini, seperti itu. Jadi semakin kita berilmu, semakin kita cerdas, semakin kita berwawasan, itu semakin penting banget untuk menunjang pertumbuhan gitu. Wow, aku bahas tentang apa ini? Tentang mimpi, tapi kok lebih ke parenting ya kayaknya. Ya, intinya mau jadi apapun apapun ya, dalam artian tanda kutip tadi yang tidak menyalahi kodrat, yang segala macam tadi ya. Intinya perempuan itu harus punya mimpi kalau menurutku. Karena apa? Harus bisa diusahakan pokoknya gitu loh. Ada sebuah pemicu untuk kita terus bergerak. Kalau nggak gitu ntar kita hidupnya kayak aku kok gini-gini aja ya, kayak rasanya kayak hambar, mati segan, hidup segan mati tak mau gitu. Ya jangan begitu gitu loh. Jadi harus ada yang membuat kita, I have to do this one, dan seterusnya sampai akhirnya alhamdulillah diizinkan untuk dapat gitu loh. Seperti itu. Pokoknya semangat. Muslimah harus punya mimpi, semangat untuk mengejar mimpi. Toh kalau mimpinya itu tidak sesuai ekspektasi, makanya jangan ekspektasi, jangan ngayal keseringan sayang. Maimunah, jangan jadi seandainya mimpinya tidak sesuai dengan apa yang kata Bondan ya, ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah. Dalam artian ya udah gitu loh, stop overthinking. Karena balik lagi kan, man proposes God disposes. Bener gak tuh? Emang dasar ya, aku lama-lama kayak harus ngasih subtitle deh. Intinya tuh manusia yang berencana, Tuhan yang menentukan. Intinya sih begitu. Jadi balik lagi, sekuat apapun kita berusaha, kalau memang sudah takdirnya tidak, ya mau gimana pun tidak. Tapi kalau bagaimanapun, kalau memang kita sudah jalannya, kalau kita udah, apalagi kita dengan usaha kan gitu ya, untuk mendapatkan sesuatu harus usaha gitu loh. Maka insya Allah bisa dipermudah atau bisa terkabul gitu, bisa terlaksanalah mimpi kita itu gitu teman-teman. Sudah sepertinya aku bahasnya kemana-mana kelebaran. Semoga tidak ngantuk sambil dengerin podcast kali ini. Semoga terhibur, semoga bermanfaat aja lah intinya mah. Ya, don't forget to like, share, and subscribe at channel Vitafora TV. Dan kalau yang agak-agak nggak jelas, agak-agak kayaknya nggak gini deh, atau misalnya aku mau tanya, pokoknya kalau ada pertanyaan, ada kritik, kamu bagus cuma, atau segala macam, kritik, saran, pokoknya I really need your
kritik saran lah pokoknya, bisa dikirimkan ke DM di @novitavora atau bisa komen di bawah mana? Di bawah komen lah, di mana lagi. Bisa komen di bawah. Terima kasih untuk menyaksikan, meluangkan waktunya. Semoga bermanfaat, semoga menghibur. Salam. Oh ya, mohon maaf kalau ada salah dalam penyampaian, kalau ada kata-kata yang menyinggung. Mohon maaf, kesalahan dari saya, kesempurnaannya dari Allah. Wassalamualaikum.